Konten ini tersedia dalam format audio video di YouTube dan audio di Spotify dan berbagai platform penyedia podcast lainnya. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas netizen biasa. Miss netizen Miesi. Sini aku ceritain edisi Selasa tanggal berapa lupa. Pokoknya ini edisi ke episode ke-13. Jadi gimana kabar kalian Selasa ini? Senin kemarin gimana? Buat kalian mau ikutan segmen curhat ya di segmen kedua, kalian bisa DM aja di Instagram aku di @yogi_sumarno. Jadi ngomongin Instagram, aku kan hobi aku setiap hari nge-scroll Instagram ya. Entah apa yang ku cari sebenarnya. Ya nyari apa lagi? Nyari konten lah. Jadi nggak sengaja tuh aku lihat di Vice ya kan, di vice.id ada seorang warga Palopo yang berniat menggugat salah satu gerai restoran terbesar di dunia yaitu KFC. Karena alasannya makanan yang dipesannya di KFC itu nggak sesuai gambar ya kan. Jadi namanya Erwin Sandi. Dia udah pesan yang kedua kalinya sebenarnya, karena pesan yang pertama itu ada 6 paket burger harga 12.000 satu paket, kabarnya gitu ya. Terus tuh nggak sesuai gambar yang di aplikasi gitu. Ya memang kalau untuk iklan pasti ditampilkan yang paling baik kan, yang paling terbaik. Ternyata setelah sampai rumah, setelah barang itu sampai nggak sesuai ekspektasi. Nggak seperti biasanya ya warga Indonesia yang legowo, yang dilucu-lucuin aja kayak kita lihat di teks dari online shop gitu dan segala macamnya. Kalian bisa lihat lah kadang-kadang postingan orang kalau beli all shop apa, nyampenya apa gitu kan sering ya, yang kocak-kocak lah. Tapi tidak untuk Erwin Sandi ini, karena dia berniat untuk menggugat. Entah jadi entah nggak tahu ya, tapi dia udah ngeposting di Facebooknya, udah rame itu di Facebooknya karena dia mengungkapkan kekecewaannya di sosial media dia, dan dia bilang dia berniat menggugat KFC dan naiklah itu beritanya ke Vice ya kan. Tapi banyak yang bilang sih sebenarnya si Erwin ini lebay gitu. Ya elah cuma 12.000 doang, ngapain sih dipermasalahan. Tapi bukan masalah lebaynya sih, masalah hak dan kewajiban. Kewajiban tuh harganya udah kita bayar, hak kita harus dapat dong, kan gitu ya. Lagian kan ada lembaga perlindungan konsumen juga. Jadi menurut aku sah-sah aja sih kalau kita komplain. Kalau kadang-kadang kalau nggak kita komplain itu ya gitu-gitu aja. Contohnya KFC itu ya kadang-kadang ada promo kan di TV. 50.000 dapat satu paket ini bla 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 segala macam. Aku sering tuh waktu itu ada promo datang ke KFC. Mbak mau promo yang ini ada nggak? Padahal itu jam 11 ya, jam 11 siang udah habis bang. Kali udah habis. Ya kau beli sendiri ya kan untuk keluargamu lah. Kayak nggak tahu orang. Ya elah, kayak baru sehari 2 hari kita tinggal di Indonesia. Santai, kita ngerti lah. Tapi harusnya ya yang disalahin itu foto-foto yang diupload di akun jualannya KFC atau nggak hanya KFC sih, yang lain-lain juga gitu kok. Kalau kalian sering GoFood atau GrabFood gitu kan, itu foto-fotonya sangat menggoda, sangat menggugah selera. Tapi ketika sampai gini dong anjing gitu. Jadi ekspektasi dari foto itu ketinggian. Mungkin karena kamera sekarang itu bagus-bagus ya, ada filter lagi ya kan? Tapi kita cukup dulu ngomongin soal si Erwin Sandi tadi dan filter tadi, karena ini mungkin berita-berita viral lagi tertutup sama berita yang satu ini, yaitu Ole out. Jadi setelah MU dibantai sama Watford untuk apa dibantai 4-1 ya Allah ya Tuhan. Aku nonton itu kecewa kali. Itu bukan masalah kalah ya sih, aku nggak masalah kalau MU itu kalah karena jadi bahan ceng-cengan aku juga, karena aku fans MU juga ya. Kalau MU kalah ya MU goblok paling gitu-gitu juga. Tapi yang masalah itu mainnya jelek kali. Itu kalau mainnya kayak gitu terus tuh tanding sama PS Pekanbaru, itu MU paling seri gitu.
gitu. Bahkan ada kayaknya itu di dalam itu ada ini ya, ada ego-ego pemain bintang. Jadi susah buat si Ole untuk ngatur mereka gitu ya. Jadi pantas si Ole itu dipecat. Walaupun eh, apa ya? Kan ini adu strategi ya. Ole itu mukanya nggak ada marah-marahnya gitu. Jadi kayak pemain tuh nggak takut sama arahan dia gitu. Kira-kira apa nih kerjaan Ole setelah ini? Mungkin dia jadi hmm, leader MLM atau jadi petani daun singkong. Tapi ada nih di Korea udah legal sebagai eh, udah legal untuk membudidayakan tanaman ganja. Seperti yang kita tahu, ganja itu kan ilegal ya, bahkan golongan 1 kan di Indonesia. Eh, nggak boleh ditanam, nggak boleh dipakai untuk jadikan rokok, nggak boleh apapun tentang ganja itu nggak boleh sama sekali. Padahal salah satu ganja terbaik ada di Indonesia. Sementara itu di luar negeri kayak di Belanda red light district udah legal, di Amerika udah boleh untuk rekreasional, di Australia udah boleh kalau sebatang doang, di Korea udah boleh, sekarang udah boleh untuk medis, Malaysia udah mulai, Thailand udah mulai. Kenapa? Aku nggak ngerti ya kenapa itu diilegalkan di Indonesia. Tapi gini lah, misalnya oke lah pakai ganja itu nggak bagus. Tapi kalau di luar sana udah dilakukan penelitian untuk medis dan terbukti bisa gitu kan. Kabarnya untuk pengobatan apa gitu ya, terapi gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sana udah bisa untuk terapi segala macam, berarti kan ada manfaatnya nih si cannabis ini, si marijuana ini, si ganja ini. Bisa dong, kan ganja kita terbaik nih. Harusnya diambil pemerintah aja gitu, kayak ini adalah PTPN khusus ganja dari pemerintah. Ya diawasin tentara, kan tentara kita banyak, kita bukan nggak perang-perang juga kok. Diawasi tentara, diawasi polisi, ya takutnya aparat yang bermain ya kan. Maksud aku ya diawasin lah. Kalau diawasin kepalanya bener pasti di bawahnya bener. Terus tuh untuk jadi komoditas ekspor aja ke situ. Kayak kita kalau itu bisa, kita nggak perlu Freeport. Jadi ya udah kita jadi negara produsen ganja internasional. Gimana ide aku? Ya. Semoga ganja bakal ilegal sih kayak menurut aku. Mungkin 5 tahun 10 tahun lagi bakal legal sih di Indonesia. Walaupun nggak untuk pakai ya, untuk komoditas mungkin ya. Kali. Ya, oke lah. Kalau gitu itu segmen pertama. Kalau gitu kita masuk ke segmen kedua. Nah, di segmen ceritain dong kali ini. Jadi ini sebenarnya bukan curhatan dari DM Instagram aku, tapi ada seseorang yang entah berantah dari mana tiba-tiba mampir ke warung aku gitu. Terus tuh dia nggak belanja juga, nggak makan juga, nggak beli juga, tapi dia cuman duduk nongkrong ngerokok numpang duduk, entah mungkin dari mana gitu ya. Terus tuh dia cerita tuh curhat tentang istrinya segala macam. Terus tuh aku minta izin sama dia, bang kan aku bikin konten ya, gelegean lagi. Oke udah, kan aku bikin video tentang curhat-curhatan gitu, boleh nggak cerita bang nih ku tulis lalu ku ceritain di konten aku. Tenang aja, rahasia dijamin aman lah, nggak aku sebutkan nama abang juga, jadi aman, rahasia abang terjamin. Oke, kalau gitu langsung aja kita bacain ceritanya, bahkan namanya aku samarin ya. Ceritain dong. Aku Doli, usia 43 tahun. Aku baru 3 bulan bebas dari penjara karena terlibat kasus narkoba. Dan setelah 3 bulan aku pulang ke rumah dan hidup aku seperti biasa, berjalan seperti biasa sama istri, sama anak dan segala macam. Tapi sekarang hari ini aku lagi sedih karena istriku lari dengan laki-laki lain. Padahal tahu aku kami nggak punya masalah apapun. Ceritanya 3 hari yang lalu ketika aku pulang kerja, rumah udah di posisi terkunci dan kunci dititipkan ke tetangga. Setelah aku telisik, ternyata nggak hanya istriku yang pergi. Seluruh uang tabungan sekitar 50 juta lebih dibawa kabur oleh istriku. Dari situ aku sadar istriku melarikan diri. Dan yang buat aku sedih, 3 orang anakku ikut dibawa kabur sama istriku itu.
Aku udah cari ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, tapi nggak ada yang tahu dia, tapi nggak ada yang tahu dia kemana. Aku kepikiran sekolah anakku. 3 hari aku tungguin di sekolah dia, ternyata nggak masuk sekolah juga. Gimana ya? Apa yang harus kulakukan? Ya mungkin eh, apa yang tindakan yang harus aku harus cari kemana lagi gitu ya. Oke, Doli. Kalau menurut aku, eh, kau harusnya lapor polisi aja. Kan tuh ada bukti ya, bahwasanya uang hilang, jejak terakhirnya, bahkan nomor handphonenya ada. Kalau lah misalnya yang harus kau selamatkan itu uangmu dan anakmu gitu. Anakmu harus kau selamatkan. Minimal kau tahu kabar anakmu aja. Itu kan hak hak tertinggimu kan. Sebenarnya istrimu kan hakmu juga untuk kau cari sampai dapat. Tapi gini, ketika hati dia udah milik orang lain, kayaknya nggak usah diperjuangkan orang-orang yang kayak gitu. Karena kalau perempuan udah selingkuh pasti dia pakai hati. Kalau laki-laki kan selingkuh dia pakai fisik aja kan. Dia ya sebenarnya mau menyalurkan hasrat seksualnya aja gitu. Jadi menurut aku kalau lapor polisi biar itu dicari istrimu dan uangmu bisa kembali. Siapa tahu insya Allah semua mudah-mudahan bisa kembali, karena 50 juta itu lumayan banyak ya untuk golongan-golongan rakyat jelata kayak kita ya kan. Hmm, terus tuh kau bisa hidup sama anakmu lagi. Atau kalau untuk menyabar-nyabarkan hatimu ya, kalau kau malas misalnya untuk melakukan itu, ya udah, ini kata-kata yang bagus menurut aku untuk kau ya Doli. Anggap aja itu adalah eh, balasan dari kesalahanmu yang pakai narkoba itu. Karena 3 tahun itu bukan hal yang gampang hidup sendiri jadi istrimu gitu. Dia harus menghidupin 3 anaknya tanpa kau. Dia harus berkecamuk dengan emosionalnya, bahkan hasrat seksualnya harus tertahan. Bisa jadi ya kan ada lelaki yang datang ketika dia lagi sedih, karena perempuan yang lagi sedih itu adalah bunga yang sangat indah di mata laki-laki gitu. Jadi itulah peluang-peluang yang terjadi kan. Jadi kalau kau nggak mau ngerjain yang apa tadi, solusi yang pertama, ya jalan satu-satunya ya sabar dengan cara ya udahlah, ridho aja, ikhlas aja. Mungkin itu adalah jalan terbaik. Mungkin setelah itu kau jadi eh, membujang sendirian, terus tuh bergaul kesana kemari, bisa nikah sama Ayu Ting Ting gitu Doli. eh eng- iya memang sih, aku nggak kebayang sih kalau harus terpisah sama anak. Mungkin kalau sama istri mungkin kayak siap-siap aja ya, karena kita sangat gampang untuk cari perempuan lain. Tapi kayaknya sama anak itu karena darah daging kita ya, jadi gimana gitu ya. Aku kadang-kadang lihat anakku lagi tidur aja, bahkan ya Allah aku nggak sanggup gitu pisah lama-lama sama anak gitu. Sesayang itu gitu, sesayang itu sampai mau meninggal gitu gitu ya kan, kayak selebgram sekarang gitu ya Doli. Semoga membantu, dan seperti biasa tidak ada solusi yang signifikan di segmen kedua, karena ya memang aku seneng gitu dengar cerita orang gitu, solusi sesuai kapasitas aku, seneng aja gitu. Karena membuat aku belajar banyak juga dari masalah-masalah orang gitu kan. Gitulah ya. Kalau gitu sampai jumpa di episode sini aku ceritain ke 14. Bye.